Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadabur wa tazkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al-huda wa du'at ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum li aqwamit thoriq. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita berjalan di jalan yang lurus sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah telah menghadirkan kita di tempat ini. Allah telah memanggil kita untuk kita mengikuti majelis rutin kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah telah menghadirkan kita di tempat ini, apa yang ada di tempat ini daripada kebaikan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita. Rahmat yang turun, petunjuk yang turun, ampunan yang turun, pandangan Allah yang turun, mudah-mudahan mengena di hati kita. Dan mudah-mudahan juga Allah mengangkat bala, mengangkat penyakit, terutama penyakit yang menakutkan ini, yaitu penyakit corona. Virus corona ini menggetarkan hati dunia. Allah mengirimkan pasukan yang tidak bisa dilihat. Baru dikirimkan oleh Allah pasukan tidak dilihat, satu dunia ini gonjang ganjing, goncang galo, bingung galo, takut galo. Kalau seandainya di Palembang sampai dapat penyakit na'udzubillah itu, maka kita menjago-jago. Memang benar apa yang sudah diputuskan oleh MUI saat ini. Berlari dari penyakit bukan pengecut. Kalau ada penyakit kita jangan datang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, kalau kamu mendengar sebuah kota, sebuah negeri, di situ ada penyakit, maka kamu jangan masuk. Kalau kita masuk nanti nyawa gitu, karena penyakit itu. Kalau kamu ada di sebuah kota itu, ada di dalam, jangan keluar, membahayakan orang lain. Bukan artinya kita pengecut, bukan, menghindar dari penyakit, menghindar dari takdir, lari ke takdirnya Allah. Bukan artinya tawakal sudah saat ya, rasa tawakal kena tu lah, walaupun di mana kena tu lah, benar gitu ya. Tapi salah cara pengamalannya. Ada seorang sahabat, dia pergi ke masjid, ngawak kuda dia tuh. Kalau kita mau motor, mau mobil, macam-macam. Zaman dulu mau kuda. Akhirnya dia pergi, sudah dilepaskan begitu saja. Dia sholat sama Nabi. Setelah selesai sholat sama Nabi, dia keluar, dia teriak, mana kuda aku hilang? Gebut, terdengarlah Nabi dalam masjid. Kata Nabi apa dia? Kudo hilang. Mana pun untuk kudo tadi itu. Begitu aku sampai, aku tinggalkan. Diikat tak kudo? Tidak diikat. Aku tawakal sama Allah. Kata Nabi, salah tawakal macam itu. Jadi kalau kita tawakal, ikat dulu, baru kita pergi ke masjid.
Kayak sekarang ini ada yang mobil, ada yang motor, ada yang sepeda, ada yang nggak mau apa-apa, cuma sendal be di sana. Ya nak sendal lucu loh. Nah jadi kunci tak motor itu, dikunci. Tahu-tahu masih bergantung juga, apa boleh buat? Tawakal Allah. Kalau kita pergi ke masjid, pergi ke tempat majelis, ke masjid atau kemana, kunci kita cucuk kan, balik dari majelis kita ngatur kan, motor aku hilang Ustaz, mana kuncinya cucuk, alang kebodohnya gitu. Yang tegembok, ada alarm CCTV masih paling hilang, apalagi yang kecucuk. Nah jadi kita tawakal, kita menjaga juga, kita menghindar, itu namanya tawakal sambil berdoa pula. Kata Habib Umar, guru kita, beliau mengatakan apa dia pesannya itu, kalau ada virus itu kita mulai dari sekarang sebelum masuk maco istighfar, kemudian apa lagi maco sholawat, kemudian apa lagi sedekah sebisa mungkin. Itu sedekah itu nolak bala, itu amalan paling manjur itu. Kalau kita takut sama bala, takut sama macam-macam, pancingannya apa? Sedekah. Tidak pasti banyak-banyak, 2.000 itu, 10.000 alhamdulillah. Lebih dari situ juga alhamdulillah. Itu sedekah kan itu pancingan kita, mancing rezeki, baca nolak balak juga baca. Nah jadi dengan cara itu kemudian baca surah-surah tertentu, surah hebet, wallahu khairan hafidzah wa arhamar rahimin. Nyawa diri, cuci tangan, bersih, tidak berkumpul, tidak ini, tidak itu. Kemudian sedekah, baca doa minta diselamatkan. Masih kena juga, apa boleh buat? Itu di manusia yang lemah. Tapi ingat, jangan takut. Jangan takut. Ustaz Gani dah takut juga gitu. Takut masih ada kan. Cuma kita berani-berani gitu. Insyaallah selamat, kaum muslimin insyaallah selamat. Jaga qudut, jaga solat, jaga ibadah gitu. Insyaallah diselamatkan oleh Allah. Takut tadi itu, kadang kalau kita takut memang dikirim oleh Allah dia. Pernah suatu saat rombongan dari kota Mekah mau pergi ke kota Taif, rombongan tadi itu disuruh oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar dari belakang nyusul. Tahu-tahu tengok di tengah jalan, rombongan tadi tidak jalan, mantap galau di tempat tadi itu. Ditanya apa kami tidak jalan? Mama nak jalan depan tu nak singa, kata dia. Yang main-main cetuknya. Tahu apa singa? Tak dengar di mana ada singa baik. Depan itu ada singa kata dia. Langsung Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau turun dari kendaraannya, palanya singa. Dia ajak ngomong, ya Abul Haris, la tata'arrad fi tariqil muslimin, wahai singa, jangan ganggu jalannya kaum muslimin. Cekal di kupingnya, tariknya. Singa yang tadi ngelawan dari itu terdiam seperti seekor kambing. Pinggirnya. Yang nyingok tadi ngelongok kalau ini singa ini, bukan kambing ini, bukan ayam apa lagi. Kupingnya dicekalnya. Ada di pinggirnya. Hebat ilmu kawan. Hebat kalau itu baca macam itu, hebat anak guru nak belajar. Kuping singa. Ada. Yawe singa sago gitu. Hebat ini ilmunya Abdullah bin Umar ini. Akhirnya ditanya, ya Abdullah bin Umar, ilmu apa yang kau punya? Singo tak gerak depan mata. Kau cekal telinga langsung singo tadi itu nunduk. Aku tidak punya ilmu apa-apa. Di saat kita takut cuma sama Allah, maka Allah akan memberikan takut makhluk-makhluk kepada kita. Di saat kita takut kepada Allah, kalau kita takut kepada Allah, tidak ada yang takut kepada yang lain, hamba-hamba Allah, maka Allah akan memberikan rasa takut makhluk-makhluk yang lain kepada kita. Nah, coba nak ngetes ya ilmu ini, pergi ke kebun binatang, coba bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tak takut sama jabon, cekal kuping singa. Main-main, koyak tangan. Ini ilmunya tinggi ini, hebat ini, hilangkan rasa takut kepada makhluk, maka hanya kepada Allah. Insya Allah makhluk akan takut kepada dia. Asal kita takut sama Allah. Kita sama Allah kurang takut gitu. Sama Allah kita masih kurang takut, sehingga makhluk-makhluk Allah tidak takut sama kita. Sayyidina Umar bin Khattab itu setan takut sama dia. Tidak berjalan Sayyidina Umar di jalan ini kecuali setan jalan di jalan sebelah. Kalau Sayyidina Umar jalan di jalan ke hari, setan langsung ke ayah ini, tidak berani masuk sini. Kenapa ada Sayyidina Umar?
Kenapa kayak gitu? Karena dia punya prinsip tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut kepada Allah itulah sehingga Allah menjadikan makhluk takut sama dia. Kalau kita punya rasa tidak takut kecuali kepada Allah, mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan. Rasa tidak takut kepada makhluk kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita akan membahas sedikit masail-masail yang berkaitan dengan ilmu fikih. Qala faslun an-niyat. Niat ini paling penting. Apa dalilnya kalau niat? Hadis innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis terkenal, banyak disebutkan di awal-awal kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis. Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis. Hadis nomor satunya hadis niat. Kitab Bidayatul Hidayah, hadis pertamanya Imam Ghazali nulis innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam kitab Riyadhus, dalam kitab-kitab yang lain banyak ditulis oleh ulama, nomor satunya niat. Selain nulis hadis itu juga pelajaran, sindiran untuk wong yang nak belajar. Apa dia sindirannya? Kamu tuh kalau nak belajar pasang niat yang baik, niat yang bagus. Tujuan kita belajar tujuannya apa? Tujuannya mencari keridhaan Allah. Tujuannya untuk mendapatkan ilmunya Rasulullah. Tujuannya untuk membantu ulama. Bukan tujuannya untuk mengumpulkan massa. Bukan tujuannya untuk nundukkan manusia, bukan. Bukan tujuannya untuk nyairi ulama yang lain, bukan. Itu tujuan yang hina. Lalu kita nak belajar tujuannya mencari ilmu. Tujuannya nak mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya menghilangkan kebodohan dari kita, dari keluarga kita, biar tidak bodoh, agak dibodohi wong. Nah itu pelajaran niat tadi. Kata ulama, kalau kita hafal hadis ini sama seperti ilmu fikih kita kuasai. Makanya hadis ini dihafalkan, amal a'malu binniyat. Nah di dalam sholat ada yang namanya niat. Usolli itu niat itu. Nah niat itu innamal a'malu binniyat. Apa arti innamal a'malu binniyat? Kalau kita artikan, sahnya ibadah itu tergantung niat. Kalau tidak pakai niat, tidak sah ibadah. Sholat tidak berniat, Allahu Akbar, tidak sah. Zakat tidak pakai niat, maki-maki pesat, nah kesel nak kemeng nak tangan-tangan sah. Lah banyak duit dalam itu. Tidak sah, kenapa? Tidak pakai niat. Puasa malam-malamnya nawi itu sama godin, nah salah pakai, pokoknya tidak makan di pagi. Tidak boleh pahala. Kenapa? Karena sahnya amal ibadah, berpahalanya amal ibadah dengan niat. Itu madzhab kita Imam Syafi'i ya. Innamal a'mal, kata Imam Syafi'i, innama sihhatul a'mal binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu memperoleh pahala sebanyak niatnya. Berapa niatnya? Ada niat 3 Ustaz, boleh 3. Ada niatnya 4, boleh 4. Ada niatnya 5 Ustaz, boleh 5. Ada niatnya 10, boleh 10. Ada niatnya 1000 Ustaz, boleh 1000 pahala. Jadi yang paling pintar masalah niat paling banyak dapat pahala. Paling pintar paling ngerti dia. Kita datang ke majelis ini, macam-macam niat kita di sini. Ada niatnya nak belajar ilmu fikih, boleh pahala siko. Ada niatnya daripada di rumah main WA kata aku baik. Malah di majelis boleh pahala 2. Hanya gua mata Ustaz, maklumlah Ustaz, banyak hantu bukang di luar. Bukan dia ini. Nah jadi ada yang gua di sini bela aman, dah kata hantu bukang di sini. Yang gua kuping, yang gua mulut, yang gua kaki. Lah berapa niat kita? Mencari ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah, kumpul sama orang baik, selamatkan daripada maksiat. Lah 5 kita boleh pahala. Kalau tambah, seberapa banyak kita niat, itulah kita boleh pahala. Jadi nak pinter, nak datang ke majelis, jangan lupa niatnya apa dia.
Niatnya apa dia? Menulis ini, niatnya ini. Sebutkan dalam hati itu, niat yang baik. Nah sholat ini, nah itu, niatnya apa dia? Nah pergi ke masjid, niatnya apa dia? Nah ini, niatnya apa dia? Banyak-banyaklah niat gitu. Supaya kita boleh pahala banyak. Nah, kalau kita dagang, banyak-banyak no dagangnya. Lakunya lebih banyak lagi duit gitu. Kalau kita niatnya banyak, niatnya baik. Kemudian Rasulullah mencontohkan yang di zaman itu yang lagi ngetrennya itu hijrah. Amal hijrah paling ngetren di zaman Nabi. Siapa wong yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul, maka dia boleh pahala karena Allah karena Rasul. Ada wong nak hijrah, tengok pacar yang tadi hijrah juga, biar dia baca di kawin, pelok hijrah juga. Man kana hijratuhu di dunia yusibu wa imra'atin yankiwa, atau tujuan dunia. Dia boleh duit ke sana. Ada yang ke sini biar apa dia? Tujuan duit, tujuan itu. Tidak dapat pahala. Dapatnya apa dia? Apa yang dia niatkan. Nah, jadi niat ini sangat penting dalam segala hal. Pertama kali yang kita bahas niat salihah, niat baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Taala. Salah niat tidak jadi boleh pahala. Nah itu. Jadi dalam bab ini cara niat sholat. Cara niat sholat itu ada 3 macam. Dalam sholat ini niat dalam sholat. Kadang-kadang kita sholat wajib, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, sholat 5 waktu. Ataupun wajibnya wajib kifayah. Apa wajib kifayah? Sholat jenazah masuk sholat wajib. Atau sholat wajibnya kodoan. Tidak sholat kodoi, sholat wajib juga kodoan. Atau sholat wajibnya i'adatan. Sudah sholat, ngulangi lagi boleh. Sudah sholat isya, sudah tahu-tahu kami yang datang sholat isya lagi, sunnah diulangi lagi sholat isya. Namanya i'adah, ngulangi sholat. Pahalanya sunnah, sudah sholat. Dan yang kedua sunnah 2 kali. Nah, jadi 2 kali sholat sunnah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab fikih. Nah ini kalau sholat yang wajib ini ada 3 cara niatnya. Yang pertama dia harus qasdul fi'li. Apa qasdul fi'li itu? Usolli. Itu namanya qasdul fi'li. Jadi harus disebutkan kalau sholat wajib usolli. Tidak pakai usolli tidak sah. Namanya itu dalam fikih dia qasdul fi'li. Nyebutkan nama usolli. Saya sholat usolli. Kemudian yang kedua, nama sholatnya usolli fardhu zuhri, fardhu asri, fardhu maghribi, fardhu isya'i, fardhu subhi. Ini nama sholatnya itu. Namanya ta'yin, jelaskan sholat apa yang kau mau sholati. Usolli fardhu janazati. Fardhu janazati. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga fardhon. Itu yang wajib 3 itulah. Usolli fardhu zuhri, Allahu akbar. Cukup. Yang lainnya sunnah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu sunnah kalau itu. Aku sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah itu yang sunnah. Jadi kalau tidak nyebutkan 3 ini maka sholat duhurnya tidak sah. Usolli 4 raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar. Apa dia 4 raka'atin? Sholat apa ini? Nyebutkan nama sholat yang tidak sah. Sholat mayit misalnya tidak nyebutkan nama sholatnya usolli Allahu akbar, tidak sah. Harus nyebutkan 3 syarat tadi itu. Kenapa? Karena ini sholat wajib. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lil mahmuman, kalau dia makmum imaman, kalau dia imaman lillahi ta'ala. Nah itu kalau sholat wajib. Kira-kira dipahami? Ini kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah ada 2 macam sholat sunnah ini. Sholat sunnah muakkata. Apa muakkot? Yang ada waktunya. Ada sholat sunnah itu ada waktu.
Sholat qobliyah ba'diyah ada waktunya tak? Ada. Qobliyah zuhur sebelum sholat zuhur. Ba'diyah zuhur habis sholat zuhur. Asar sebelum sholat asar. Ba'diyah asar tak kata ba'diyah asar. Ya. Subuh qobliyah subuh. Sunnatul fajri nama lainnya. Ba'da subuh kata pada subuh. Jadi pada subuh sama pada asar kata sholat sunnah. Pada subuh sama pada asar kata sholat sunnah. Kata sholat sunnah. Yang ada sholat qobliyah itu sebelum subuh 2 rakaat. Oh ini pahalanya besar ini. Dalam hadis, siapa orang yang sholat sebelum subuh 2 rakaat qobliyah subuh, itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Seandainya dunia sama isinya punya kita kalau hilang minyak, repot punya kita. Seandainya kata paling lemah khayal. Untuk apa kopi speaking, kopi segelas, nyendeng khayal. Oh nikmatnya. Jangan bangun kong pergi kita. Khayal rupanya. Jadi seandainya report punya kita, lah lubang report tu, tambang minyak, tambang gas, tambang ini, tambang itu, tambang macam-macam punya yai kita. Seandainya ini showroom, PT, perusahaan punya kita, sedunia ini punya kita sedekahkan. Pahala itu masih kecil dibandingkan sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Rasanya pahalanya. Makanya kalau kita bangun azan subuh, habis azan sholat sunat subuh atau sunat al-fajr. Allahu Akbar 2 rakaat. Ina atau kina kulhu sampai panjang. Ina kulhu. Ina kauta. Rakaat kedua kulhu. Jadilah. Tak usah panjang-panjang, panjang. Sholat subuh tidak usah panjang-panjang. Sholat paling ngantuk ini. Tapi pahalanya besar. Kalau sudah itu seperti kita sedekah dunia dan seisinya. Masih bawah itu masih kecil itu pahala. Apa dia lagi? Sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4. Dalam hadis sebutkan, siapa orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, qobliyah zuhur maksudnya bukan sebelum azan, sudah azan. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasad yang sentuh api neraka. Pahalanya besar itu. Habis zuhur, ba'diyah zuhur namun. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Boleh juga. Sebelum asar, sebelum sholat asar, habis azan tapi. Habis sebelum sholat asar 4 rakaat. Dalam hadis sebutkan rahimallahu mur'an shalla qablal asri arba'an. Mudah-mudahan Allah rahmati, kata Nabi, doa oleh Nabi, orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi pahala kalau sebelum maghrib, sebelum isya, ba'dal maghrib. Nah, dalam hadis lagi disebutkan, siapa orang sholat habis maghrib 6 rakaat, 2 6 rakaat, itu sama be ibadah 12 tahun. Puasa paginya, malamnya qiyamul lail. 12 tahun itu. Sholat 6 rakaat namanya sholat awabi. Di saat manusia lalai, kita sholat habis sholat maghrib. Berapa rakaat? 6 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Apa pahalanya? Sama baik kita dihitung ibadah 12 tahun. Ibadah apa? Paginya puasa, malamnya ibadah. Dan tidur-tidur. Padahal gitu, tak kuat macam itu. Tinjau pahala yang macam itu. Kan besar ini amalan namanya. Ini namanya sholat sunnah muakkad, yang ada waktu namanya. Jadi sholat sunnah yang muakkad, yang ada waktu. Berwaktu-waktu. Apa dia lagi sholat sunnah yang ada waktu? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ada waktu. Sholat tarawih, ada waktu. Waktunya kapan sholat tarawih? Ya, di bulan Ramadan sholat tarawih. Yang malam ni sholat tarawih. Ya lucu pula, belum puasa dan tarawih.
Ada Ramadan sholat tarawih tadi itu. Waktunya habis mengerjakan sholat isya. Balik dari pasar jam 9 malam belum sholat isya. Tahu nak sholat tarawih boleh tak? Tidak boleh. Habis kerjakan sholat isya. Kalau habis sholat isya, kau boleh sholat tarawih. Kalau belum melaksanakan sholat isya, tidak boleh kita sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu setelah melaksanakan sholat isya. Kalau wa ikanat nafilatan muakkata, kalau seandainya dia sholat sunnah muakkata yang ada waktunya. Jadi sholat sunnah muakkata yang ada waktu, yang ada waktu-waktunya. Auzat disabab, atau sholat yang ada sebab. Apa sholat ada sebab? Sholat minta hujan. Tidak ada sebabnya itu. Hujan lah deh. Sudah katin dulu sholat di Cisco. Sholat dapun, sholat di Cisco. Jangan ada gas kena banjir kamu. Tidak hujan lah sudah ada. Nah sholat di Cisco. Ketika tidak hujan, kau sholat di Cisco. Sholat hajat, ada hajat itu, ada sebab. Nah itu namanya sholat yang ada sebabnya. Kata waktu dia kapanpun, gerhana matahari, gerhana bulan, kamu sholat ada sebabnya gerhana. Nah itu waktunya kapan? Dari mulai gerhana dia sholat. Nah itu namanya sholat yang ada sebab. Sholat sunnah yang punya waktu sama sholat sunnah yang ada sebab. Maka dia cuma dua wajiban dia. Nyebutkan usolli sama nama sholatnya. Usolli qobliyad zuhri, Allahu Akbar. Sudah cukup. Sudah cukup itu. Dua wae disebutkan. Usolli sama nama sholatnya, sama qasdul fi'li. Fardhon tidak ada karena tidak wajib sholatnya, sholat sunnah ini. Kalau fardhon tambah sholat wajib. Jadi sholat usolli sama nama sholat, usolli qobliyad zuhri raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sudah cukup macam itu. Itu sunnah kalau usolli sama nama sholatnya itu yang wajib. Nah itu kalau sholat yang ada sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah zatu sabab. Kalau sholat ayo bagaimana niatnya? Usolli sunnata idil fitri. Mesti nyebut ke idil fitri karena ada dua id itu. Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau kita nyebutkan usolli sunnatul id apa? Idul Fitri apa Idul Adha? Mesti tidak dijelaskan itu. Jadi sholat sunnah Idul Fitri atau usolli sunnata Idul Adha. Raka'ataini ma'muman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu sunnah kalau itu yang usolli sholat sunnatul id Idul Fitri itu yang wajibnya. Cagonya niat macam itu. Kemudian yang ketiga pada sholat sunnah mutlak. Apa artinya sholat sunnah mutlak? Mutlak itu kapanpun boleh sholat. Jadi sholat itu boleh kalau kapanpun kita nak sholat boleh. Cuman ada waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Kapan waktu-waktu tidak boleh sholat? Habis sholat subuh sampai matahari terbit naik sekedar tombak, itu tidak boleh sholat. Jadi habis sholat subuh tidak boleh sholat gitu. Dikir sampai matahari naik terbit sekedar tombak baru kita boleh sholat. Sholat kapan lagi waktunya tidak boleh sholat? Habis sholat asar. Habis sholat asar tidak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Sampai maghrib baru boleh sholat. Maksudnya kalau kita lah sholat asar, belum sholat asar ya sholat. Gitu. Kalau kita sudah sholat asar, habis sholat asar, telah, nak sholat lagi sudah sholat. Makruh hukumnya sholat. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam, sholat maghrib, baru kamu sholat lagi. Nah, baru sholat maghrib. Selain itu boleh kalau kapan pun sholat. Nak sholat apa boleh? Sholat apa namanya? Sholat mutlak. Sholat ini kan ibadah paling bagus sholat itu. Jangan main-main, sholat ini luar biasa. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj yang diambil Nabi apa nih? Bukan alto. Bukan alto, sholat yang disuruh oleh Allah. Malam Isra Mi'raj Nabi berjalan sampai sebuah tempat disuruh turun
oleh malaikat Jibril. Suruh turun, sholat kamu di sini. Suruh sholat 2 rakaat. Tahukah kamu di mana kamu sholat itu? Itu kamu sholat tuh di Baitul Lahmi, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat ini suci. Kamu turun, kamu sholat. Apa pelajarannya? Tempatnya orang baik, bagus. Tempat majelis taklim, bagus. Tempat alim ulama, bagus. Tempat Nabi, bagus. Dan di mana tempat yang kita guna untuk ibadah, tempat itu jadi bagus. Rumah tangga kita guna untuk ibadah, bagus rumah tangga kita. Jadi di mana tempat kita guna untuk baik, bagus. Kenapa? Karena tempat itu tergantung penghuninya. Al-makan bil makin, kata ulamanya. Tempat itu tergantung penghuni. Kalau baik, jadi baik. Dalam hadis disebutkan, idza matal mayyit baka alaihi maudhi'in. Kalau ada orang meninggal, 2 tempat nangisi dia. Kalau kita nggak ditangis oleh tempat, jadikan tempat kita itu bagus-bagus. Apa dia? Yang pertama maudhi' sujudi, tempat sujud, nangis. Si fulan meninggal, tempat sujud dia, masjid dia, sejadah dia, tempat dia ibadah, dia nangis. Berapa lama dia nangis? 40 hari 40 malam. Nangis si wong, ya Allah, kemarin tuh aku ditijaknya, sekarang dekat yang nijaknya. Kemarin aku disujutinya, sekarang dekat yang nijaknya. Nangis, gelung-gelung dia nangis. 40 hari 40 malam. Ini yang kedua, mas'ad amali, tempat naiknya amal. Itu nih kalau kita ibadah, amal kita naik. Ada logongnya, ada salah kalau ente yang beramal, ada naik logong anak. Logong ente. Anak imam amal, naik ini. Nah logong itu tiap pagi nyaksikan, alhamdulillah. Kalau kita mati, nanti lagi kemana logongnya nih? Mati, nangis tempat yang dari 40 hari. Ini hadis ada kebalikannya, ada kebalikannya. Kebalikannya apa dia? Tempat kita guna untuk maksiat, jumpai kita saat kita mati. Nah, kau botol kakek, kau mati, mana dia mati? Jauh lah situ. Gak ada botol lagi. Nah, itu kebalikannya ada macam itu. Jadi tempat itu terpengaruh dengan penghuninya. Itu maknanya hadis ini itu. Jadi kalau kita gunakan tempat kita, rumah kita, bilik kita gunakan baik, maka dia akan menjadi mulia bilik kita. Makanya kata ulama, sholat sunnah di mana? Di rumah, sholat sunnah. Sholat wajib di masjid. Sholat sunnahnya di bilik, di rumah. Bilik, rapi, meja, Quran, tasbih. Masya Allah. Sejadah lagi bawah dengan ada kiblat, tempat dia sholat sunnah. Ibadah dengan hebat di bilik, berkah di bilik. Kenapa? Tergantung penghuninya. Kalau penghuninya gunakan untuk ibadah, maka tempat itu jadi ibadah. Karena tempat ini terpengaruh dengan yang nijaknya. Tempat itu tergantung siapa yang nijaknya. Kalau dia ditijak sama orang baik, senang dia. Ada dalilnya, wah ada dalilnya. Jadi jangan bukan gitu, ada dalilnya. Nabi Muhammad pernah kita dengar dalam sejarah, zaman dulu Nabi Muhammad belum punya mimbar. Jadi kalau dia khutbah Jumat, nyekel batang kayu, batang kurma. Jadi khutbah Jumat nyekel batang kurma. Di masjid Nabi ada batang kurma. Ya maklum lah, masjid zaman dulu. Masjid zaman kita kalau ada kurma, nyusu masjid itu. Lah keramik, lah bagus, lah karpet, AC, pulau semprot, pulau sekarang di masjid bagus masjid zaman gitu. Zaman dulu masjid tidak genteng, tidak beratap, keliling baik. Kita pernah dengar dalam hadis ada badui masuk kencing di masjid, senyusu melempang, tak pernah kencing di masjid kecuali uzur. Tak kata kencing, kenapa ini kencing di masjid? Dia tidak tahu karena masjid di zaman Nabi itu dikiranya kebon. Pagar ada batang banyak di ujung kebon katanya. Itu kencing di pinggir tadi itu. Dicekel oleh sahabat, ngapa kencing? Ini masjid, tak sangko dikira kebon. Karena masjid zaman itu macam itu, tidak pakai lantai, lantainya pasir, ya wajar kalau begitu. Kalau kedelatan di mana tempat itu, itu tempat yang sudah bagus, lagi masih kencing wong. Pikir-pikir jalan tuh, dilarang kencing di sini, masih kencing wong itu. Mulai jumpa yang kencing sini bengkak, masih kencing wong juga.
Kalau berkencing mungkin buang sampah, yang buang sampah anjing masih buang juga, ya Allah. Padahal ini bukan tempat buang sampah. Ya. Nah jadi Rasulullah khutbah di situ. Setelah zaman mulai maju, Islam mulai maju, dana mulai banyak, beli mimbar. Dibuatlah mimbar, Rasulullah khutbah di atas mimbar. Setelah Rasulullah khutbah di atas mimbar, batang kayu ini nangis, semasjid dengan suara tangisan. Nabi lagi khutbah, semasjid dengan ada yang nangis. Setelah selesai sholat, tahukah kamu siapa nangis? Nah, nangis, sedih berpisah sama Nabi Muhammad. Akhirnya dipeluk Nabi, ajak ngomong sama Nabi, kamu nak dekal terus di dunia atau nak tumbuh kayak di akhirat? Tumbuh di surga, dimakan buah kau oleh penghuni surga. Kalau di sini 60 tahun, kalau di surga selamanya, ya malah di surga kata biarlah kalau saya hidup lagi di dunia, terbanglah di sini. Ini kata ulama, ini batang pinta gitu. Dia memiliki kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dunia ini sementara, kita ini bakal mati. Habis ini habislah kita ini. Tinggal dikenang bombe. Kalau kenang baik, alhamdulillah. Kalau kenang tidak baik, jangan mati. Alhamdulillah, selamat. Ayam rumah ya, alhamdulillah selamat. Itu kalau tidak baik itu. Kalau dia mati nangis oleh Allah, biasa kita hadir majelis, inilah hadir lagi. Biasa juga lah nolong gitu. Dikenang baik, dikenang gitu. Nah, jadi tempat itu pengaruh penghuninya. Ini di Hadramut. Di Hadramut ada masjid, ada tiang. Banyak tiang di masjid tadi. Di antara tiangnya tadi ada tulisan. Tengahnya tulisan As-Sari alladzi yarudul qori. Apa artinya As-Sari alladzi yarudul qori? Tiang yang negor orang ngaji. Tiang negor orang ngaji. Kenapa tiang negor orang ngaji? Malam-malam di masjid-masjid sana turun ngendeng baca Quran galau. Bismillahirrahmanirrahim. Hataman dia tiap malam sampai subuh. Sambil nyetir tiang. Subhanallah, satu malam ada orang hafal Quran. Dia baca Qurannya salah, ya maklumlah hafalannya. Begitu salah baca Qurannya, ada yang ngomong dari belakang nyeltu, nego, salah bacaan kau, bacaan yang benar ini. Noleh, hati bohong kata dia. Baca lagi, tegur lagi salah dari dia. Bacaan yang ini benar dia. Hati bohong lagi. Rupanya ngomong apa dia? Tiangnya hafal Quran. Itu hebat tiang di masjid dianggap sana tidak baca apa kan? Sama masjid kita, sama, tak beda. Kenapa? Kalau yang nyendeng di sana, nyendeng macam Quran. Kalau tiang di masjid kita nyendeng macam apa? Dangdut. Nyendeng dangdutan. Sehingga Quran tiang-tiang di masjid kita banyak apa lagu dangdut. Padahal sama kalau obat gitu. Tiang nyendeng di masjid, bacalah Al-Quran. Duduk di langgar-langgar nyendeng, jangan cerita, bacalah Al-Quran. Biar tempat kita sampai apa? Saking segini umat lah puluhan tahun mungkin lah ratusan tahun nyendeng macam Quran. Jadi tempat itu menjadi mulia lantaran penghuni. Jadi kalau kita nak mulia rumah-rumah kita yang mulia dengan Quran, mulia dengan sholat. Nabi Muhammad turun, oleh malaikat Jibril suruh turun. Kenapa? Karena tempat ini lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa luar biasa, Nabi Isa itu. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Apa artinya? Kami kuatkan Nabi Isa itu dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Kata ulama, di mana Nabi Isa berada dikawal oleh malaikat Jibril. Kenapa dapat macam itu? Karena rohnya suci, tidak pernah maksiat. Kita mata kita penuh, mulut kita penuh maksiat, kuping kita penuh maksiat. Tobatlah jarang. Nah, jadi Nabi Isa tidak pernah maksiat sehingga rohnya tadi itu suci, dikawal oleh malaikat Jibril. Jadi roh suci Nabi Isa. Hebat Nabi Isa, Nabi min anbiya'illah. Sungguh-sungguh Nabi Muhammad sholat di sini tempat lahirnya Nabi Isa. Mulia dia jadi. Tempatnya Nabi Isa tidak kata. Tempatnya dimuliakan oleh Allah karena penghuninya Nabi. Itu belajar. Kemudian Nabi Muhammad dikawal lagi oleh malaikat Jibril. Sampai ke mana? Sampai ke Baitul Maqdis. Sholat di situ sama nabi-nabi. Dimaju oleh Nabi jadi imam. Tadi Isra Mi'raj kan macam itu. Kemudian diajak lagi sampai ke sebuah tempat yang tidak bisa manusia melangkai tempat itu, walaupun malaikat Jibril.
panglimanya malaikat tidak masuk ke tempat itu, cuma Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad di tempat itu, naik ke situ sampailah beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah baca ngomong. Kita ketemu jabat lagi baca ngomong. Mana kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar, alangkah mulianya Nabi Muhammad. Apa yang diinginkan disampaikan oleh Allah, itu Nabi Muhammad. Mi'raj, naik ke langit, ketemu dengan Allah langsung, nyingok dengan mata kepala, pakai sendal, pakai baju, baca ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Dah baca ngomong. Ilhamnya dari Allah, ini ngomong at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabi. Dijawab oleh Nabi, assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Nabi Muhammad tidak mau dapat salam DWA, bagi-bagi kepada umatnya. Diperintahkan Allah sholat 50 waktu. Coba pikir, kalau seandainya kita sholat 50 waktu, dah kati majelis, dah kati cerita majelis ini. Oh nak maghrib, duduk dengan isya, metu dari jabon ini, ada lagi sholat 50 kali. Pasar dari rumah jam 8 mampir ke masjid, jam 9 mampir lagi. Lalu ujung-ujung tak buka toko, ayam tidur beri langgar gitu 50 kali. Enjok lah kaki kiri sholat 50 kali. Mak mana gitu itu? Mungkin macam tidur gitu. Tapi alhamdulillah cuma 5 waktu. Pahalanya 50. Satu sholat pahala 10. Nah, itu jadi betapa mulianya Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah sampai semacam itu diberikan oleh Allah. Percaya tidak kita Isra Mi'raj? Percaya. Kita umat Islam percaya. Ada dalam Al-Quran dalilnya. Surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah. Subhan ini untuk ta'ajub, untuk heran. Kalau kita heran jangan WI ya caca. Wow, nah, jangan macam itu, jangan. Macam itu kita lakukan subhanallah. Teki boleh pahala gitu. Kalau di Madura sana lebih aneh lagi kalau dia heran, apa dia mancungnya? Itu heran di orang sana. Kalau orang Jawa apa dia? WI. Iya kan? Kalau gitu, ya caca, ya salam, ya caca, ya sama. Diopah lagi ya sabit. Tidak begitu sekarang kita tahu subhanallah. Jadi nyingok-nyingok yang heran, dan salah macam-macam lagi zikir gitu. Subhanallah. Untuk takjub, untuk heran. Macam ini subhanallah. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Kalau Allah yang menjalankan kecil. Kalau Nabi Muhammad jalan dewe, baru kita ragukan. Tapi kalau Allah yang menjalankan kecil. Kekuatan Allah luar biasa. Manusia hebat, kuat, tentaranya banyak. Begitu Allah ngirimkan pasukan tak kejinguan, kalau takut virus ini. Pasukan Allah tak kejinguan, halus, kecil, tak jinguan. Kita baca cekel mati itu virus itu. Kalau kejinguan, ini tak kejinguan, takut kalau sedunia ini. Tapi kita lewat, kita takut ya Allah selamatlah. Sampai sholat pun kita batasi. Kalau seandainya dibutuhkan di Palembang ini, kalau seandainya sudah siaga yang sudah banyak yang kena sholat ya singinan gitu ya sholat itu. Wah, tapi di Palembang belum, becaknya masih siaga ya, jago-jago sholat Jumat masih gitu. Jadi kalau sudah sampai ke bahaya singinan gitu, lockdown, inginan di rumah tidak betul gitu. Kalau sampai ke bahaya, kau sampai belum bahaya, cak itu kan masih pacak, kau lapar masih kualung depan, nyogok jago, ada sholat kau dah tentu, masih sholat gitu, sholat Jumat masih datang, sholat jamaah masih mulai ngurangi, cuman masjid kita renovasi, karpetnya kita semproti, kita pakai penutup, tangan kita cuci bersih, sedekah, macu istighfar, berdoa, serah bersama Allah, serah bersama Allah, sebab virus ini
Tidak pandang dulu dia kena ni. Nak orang baik, orang tidak baik laju kenyo. Di masjid, di luar masjid laju kenyo gawe, tidak pandang dulu. Kalau seandainya virus corona, SMS dia tintong dari virus corona. Aku tidak masuk masjid, tidur di langgar masjid kan. Rumah masjid laju kenyo. Kata SMS, nunggu juga anda yang makin ada beda virus corona. Kalau kamu ke masjid tak ada gitu. Tidak pandang dulu dia. Di mana pun ini pasukan Allah ini. Tidak kejingoan pasukan Allah ini. Lakalang kabut gitu. Mak mana kalau kejingoan? Anak bermasalah zaman macam ini, terpikir kalau zamannya Ya'juj wal Ma'juj dia, mak mana lah gitu. Ini virus corona be. Sedunia bingung kalau. Sampai kita tiap pagi buka TV virus corona ini. COVID-19 nama dia ya. COVID-19 ada lagi, bang, no ada di sini. Nah, mudah-mudahan. Tapi berdoa itu, astagfirullah, ya Allah, selamatlah. Ini dah kejinguan ini. Mamano kalau yang datang ini musuh yang datang kiriman Allah ini, Ya'juj wal Ma'juj. Sikok itu nih 99 dia ngatai gitu kami-kami. Sampai apa yang ada di pucuk bumi ini dimakan dia kan. Mobil tegoknya. Batang lanjaknya manusia paling doyan dia. Itu yang juga maju bakal mentu dia kakek di akhir zaman. Dunia musuhnya tidak pandang bulu kalau berkopiah, kalah ini kopiah ada lemah ini Ustaz, Islam. Tidak, siapa boleh laju juga. Mana kalau kita hidup di zaman ini? Mana kalau kita boleh hidup di zaman ini? Zaman Ya'juj wal Ma'juj. Yang mulunya pada virus juga mulunya kiriman Allah sehingga dia mati dengan virus. Itu bakal terjadi. Baru ini dari tolak ketakutan luar biasa. Maka kita banyak berdoa. Yang hadir ini baca berdoa kan. Minta kepada Allah, ya Allah angkatlah musibah ini. Selamatkanlah kaum muslimin. Kita bisa berdoa. Kalau tiap pagi kita berdoa. Sepelembang ini berdoa kalau minta kepada Allah. Yakin insya Allah diangkat oleh Allah. Yakin diangkat oleh Allah. Sehingga ayo baca baca sanjo, baca ibadah, nak bulan puasa ini. Berdoa kalau habis itu berdoa. Allahumma fa'anal bala wal waba wal amrod wal asgor wa virus corona. Itu bahasa Arab virus corona, ya virus corona. Ada bahasa Arabnya virus corona, ya virus corona. Jadi angkat insyaallah cepat diangkat oleh Allah. Berkat doa-doanya alim ulama, orang-orang soleh, jamaah majelis. Doa-doanya insya Allah diangkat oleh Allah. Kita ini punya kekuatan doa. Ada. Ma yarudul qada illa doa. Tidak bisa mengangkat takdir Allah kecuali doa. Keputusan Allah bisa diangkat, bisa dibenarkan dengan doa. Kita bisa kalau berdoa. Seandainya umat Islam seluruhnya berdoa, seluruhnya nyago kebersihan, insya Allah habis virus itu kalah sama kita. Nah, ada. Jadi minta kita berdoa banyak-banyak. Subuh qiyamul lail bangun gitu. Qiyamul lail berdoa kalau ya Allah selamatkanlah kaum muslimin. Kalau kita kalau doa agung lain jangan doa oleh malaikat. Maka jangan bosan-bosan doakan kaum muslimin. Dengannya doa agung, doa yang baik bagus itu. Jangan pelit kita sama doa. Doakanlah kaum muslimin. Kenapa pahalanya begitu? Didoa oleh malaikat. Doa kita belum tentu dikabul. Belum tentu doa kita diterima. Tapi kalau doa malaikat diterima oleh Allah. Kalau ada orang mengatakan dalam hadis, kalau ada yang mengatakan ya Allah selamatkanlah kaum muslimin, malaikat di belakang kita ngomongkan walaka misladali, kau juga diselamatkan. Doa kita belum tentu diterima. Kalau malaikat ini pasti diterima malaikat yang berdoa. Apalagi habis khataman Al-Quran. Doa habis khataman Al-Quran itu diaminkan oleh 70.000 malaikat. Jangankan 70.000, ziko pengen amin lagi diterima, apalagi 70.000. Nah, jadi kita bisa berdoa minta kepada Allah bencana, musibah, virus, penyakit ini cepat diangkat oleh Allah. Cepat dihancurkan oleh Allah. Kekuatan Allah luar biasa. Kita yakin dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan pelajaran kita tadi. Qala wa in kana nafilatan mutlaqah. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak itu dekati waktu, kapanpun boleh. Cuman jangan di waktu-waktu yang makruh.
Kalau sholat sunnah yang mutlak itu cukup usolli bejaki, sudah jadi. Usolli Allahu Akbar, sudah boleh. Sholat apa ya? Sholat sudah pokoknya. Kata Rasulullah SAW, sholat itu sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik ibadah itu sholat. Perbanyaklah sholat. Banyaklah kita sholat. Inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk ibadah kepadamu. Dijalimin, jadikanlah kami ini orang yang banyak sujud, kata Nabi. Nabi Muhammad itu ibadah sujudnya sampai tawar romat kodamah, sampai kakinya pecah-pecah. Dia sholat tahajud, nyingok kakinya berdalam. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, dosa kamu itu sudah diampuni oleh Allah. Kamu sudah dekat kepada Allah. Buat aku nyanggu-nyanggu diri nyampe-nyampe banyak sholat. Kata Rasulullah SAW, aku sholat ini bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya takliman untuk umatnya, pelajaran untuk umatnya. Kita banyak-banyak bersyukur dengan ibadah kepada Allah. Walau in kanat nafilah mutlaqah. Kalau sholatnya nafilah mutlaqah. Apa nafilah? Nafilah itu sunnah. Nama-nama lain, sholat sunnah, mustahab, nafilah, mustahsan, tatawu. Itu sunnah galau itu artinya itu. Nama lainnya sunnah, nafilah. Nafilah itu ziyadah, tambahan. Sholat tambahan amal untuk supaya amal kita bertambah. Mutlak, tidak kata waktu, tidak kata sebab, kata mula gitu. Kata sebab boleh sholat. Usolli Allahu Akbar boleh, asal jangan di waktu makruh. Kapan waktu makruh? Habis asar sama habis subuh. Itu waktu makruh. Tidak boleh sholat di waktu itu. Kecuali kalau ada sholat jenazah. Habis asar ada sholat apa? Ada kan jenazah kan? Nah kalau jenazah ada apa kata ulama? Kalau sholat jenazah habis asar, katanya habis sholat asar itu tidak boleh sholat. Nah, mana kalau ada jenazah? Itu kalau ngantar jenazah kadang-kadang jam berapa? Jam 4. Asar dulu apa jenazah dulu? Asar dulu baru jenazah. Nah katanya makruh Ustaz. Sholat jenazah, sholat setelah sholat asar kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak makruh. Kalau sholat selain sholat jenazah makruh katanya. Kalau wajib qasdul fi'li faqat usolli wa ta'yinu dhuhran au asran wal fardiyatu fardhan. Jadi cukup usolli baik kalau sholat sunnah. Sholat sunnah mutlaqah cukup usolli Allah Akbar. Yang lainnya tidak wajib, cuman sunnah. Usolli sunnah apa dia? Yang sholat apa dia? Sholat itu Allahu Akbar sunnatul mutlaq rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Ganti namu. Karena sholat itu ibadah yang paling afdal. Jadi wajib qasdul fi'li usolli wa ta'yinu dhuhran aw asran wal fardiyah. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yufaqqihna fid din. Allah memberikan kita pemahaman ilmu agama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menerima hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah hamba yang taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan virus corona dihancurkan oleh Allah. Muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat musibah. Diterima doa kita, hajat kita. Mudah-mudahan Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa hafadna minad dunub wal azab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi auladina wa hfadhhum wa la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah